Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bi tahiyatil Islam khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berpuasa sampai hari ini di tengah pandemi yang masih melanda dunia. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau nantinya. Insan madani yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama mencoba mengkaji dan mendalami rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an di surah Al-Baqarah dari ayat yang 183 sampai nanti 183. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkaji bersama firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat yang 183 yang berkaitan tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan Allah mukhatiban, berbicara mengajak kepada orang-orang yang beriman dan mukmin tentang kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada mereka. Yang kewajiban itu juga telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Imam bin Mas'ud, seorang sahabat radhiyallahu anhu, itu pernah bertanya tentang Al-Quran dan beliau menjawab, apabila engkau mendengar firman Allah yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah ungkapan yang disebutkan setelah ungkapannya ayyuhalladzina amanu tersebut. Jika itu perintah, maka kerjakanlah, dan jika itu larangan, maka tinggalkanlah. Karena dalam hal apa yang Allah perintahkan itu ada manfaat bagi kita, dan apa yang Allah larang itu juga ada mudaratnya bagi kita apabila kita lakukan. Dan ayat ini dibuka dengan pernyataan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka perhatian kita kemudian harus fokus pada apa yang disebutkan setelah kata ya ayyuhalladzina amanu ini, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud tadi, bahwa ternyata setelah perintah ini ada perintah puasa. Maka jika ada perintah setelah itu, lakukanlah perintah itu. Ungkapan Allah membuka ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, ungkapan orang-orang beriman, panggilan yang begitu indah kepada manusia, bahwa iman itu dia bukan sekedar kata-kata. Ya? Iman itu perlu bukti pembenaran lewat amal. Olehnya itu para ulama mendefinisikan iman adalah iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan, wa tasdiq bil qalb, pembenaran dengan hati, wa amal bil arkan. Ada 3 unsur dalam keimanan tersebut. Dia bukan sekedar kata-kata, saya mengatakan saya beriman, kemudian ketika ada perintah kita tidak kerjakan, ada larangan kita langgar. Olehnya itu di ayat yang lain Allah ketika berbicara tentang iman, Allah menegaskan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia berkata kami telah beriman, kemudian keimanan mereka itu tidak diuji. Maka setiap ungkapan-ungkapan keimanan kita itu akan diuji. Ujian itu lewat beberapa hal. Ada ujian lewat musibah, dan ada juga ujian lewat perintah dan larangan. Jika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, maka benar keimanan kita. Jika kita meninggalkan apa yang Allah larang, benar juga keimanan kita.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menegaskan kepada kita orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, buktikanlah keimanan kalian dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena di ayat ini berbicara tentang puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan kita berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini, redaksi ayat ini kurang lebih sama dengan beberapa ayat yang sebelumnya yang berbicara tentang qisas dan wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak disebutkan Allah dalam ayat ini. Dia azamatillah, untuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menerbitkan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban puasa ini juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Penyebutan kewajiban puasa yang Allah wajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar bahwa ibadah yang berat ini dia terasa jauh lebih ringan. Karena aktivitas puasa ini bukan perkara gampang. Jika kita tidak makan, tidak minum karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, itu bukanlah sesuatu yang berat. Jika kita tidak berhubungan dengan pasangan kita karena mereka tidak ada di tempat, itu bukanlah sesuatu yang berat. Namun bagaimana kita tidak makan dalam kondisi lapar padahal di waktu bersamaan ada makanan di depan kita. Kita tidak minum di waktu kita haus dan ternyata tidak ada minuman. Ada. Itu bukanlah perkara yang mudah. Oleh itu di ayat ini Allah menegaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Bahwa jika orang-orang sebelum kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini secara baik, maka kita umat Islam harus seharusnya juga bisa melaksanakan ibadah ini secara baik. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengutip firman Allah dalam surah Al-Maidah. Beliau menegaskan bahwa penyebutan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar terjadi musabaqah, perlombaan dalam kebaikan, bahwa kita adalah kuntum khairal ummah, sebaik-baik umat, maka amal kita harus amal juga terbaik mengalahkan amal-amal umat sebelum kita. Maka beliau mengutip firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 28, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Jika Allah mau, Allah bisa menjadikan umat kalian umat yang satu, ya? Namun Allah kemudian membuat kita berbeda-beda syariatnya untuk menguji kita atas apa yang Allah perintahkan kepada kita, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bahwa kita sebagai umat Islam harus melakukan aktivitas ibadah ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya ketika mereka melakukan aktivitas ibadah puasa. Apalagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa, nanti Allah jelaskan di ayat berikutnya, ayat 184 dan 185, memiliki banyak keringanan. Yang keringanan itu tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Dan Imam Ibnul Jauzi menyebutkan makna kama kutiba sebagaimana diwajibkan adalah kemiripan dari sisi hukum, bukan dari sisi jumlah hari-hari berpuasa. Bahwa ibadah ini juga wajib, sebagaimana wajib kepada umat sebelum kita, ia juga wajib atas umat atas kita. Walaupun nanti tentang kaifiatnya, bagaimana berpuasanya umat-umat sebelum kita, ya, meskipun dia tidak sama, ibadah puasa mereka itu tidak sama dengan puasa yang kita lakukan saat ini. Namun dari sisi kewajiban sama-sama wajib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penegasan terakhir dari ayat ini, yang ungkapan terakhir la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah tujuan tertinggi, tujuan besar, tujuan agung dari aktivitas ibadah puasa ini, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang puasa dia memiliki manfaat-manfaat secara duniawi. Ada perputaran ekonomi, ada kesehatan yang kita peroleh dan lain sebagainya. Namun itu bukan tujuan utama kita berpuasa. Tujuan utama kita berpuasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, dalam aturan-aturan berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang mentaakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Bahwa puasa itu bukan tentang berapa kuat kita menahan lapar. Bahwa meskipun saya tanpa sahur bisa berpuasa, meskipun saya kuat berpuasa, tidak buka puasa nanti jam 9 malam misalnya, namun karena ini adalah perintah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ketika Rasul tidak mengajarkan kepada kita untuk bersegera mentakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka, meskipun kita masih kuat berpuasa sebagai bentuk ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap melaksanakan aktivitas makan sahur walaupun kita bisa berpuasa tanpa makan sahur, dan kita tetap menyegerakan berbuka walaupun kita masih kuat untuk berpuasa sampai misalnya jam 9 atau besok baru kita ketakwaan. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan penyebutan la'allakum tattaqun dalam perintah berpuasa ini, bahwa puasa adalah sarana yang paling utama yang bisa membuat seseorang itu mencapai kepada derajat takwa. Takwa intinya adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf wal khasyah, yang dengannya dia menjadi al-wiqayah, pelindung kita dari memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam aktivitas ibadah puasa ini, ketakwaan itu bisa kita raih dengan begitu luar biasa. Bahwa hal utama seseorang itu sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena menuruti hawa nafsunya, ittiba'u syahwat. Dan ketika kita berpuasa, kita betul-betul menahan hawa nafsu kita. Kita tidak makan, kita tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Rasulullah bersabda, ya, siapa yang bisa menjamin, ya, mulutnya dari berkata-kata kotor, siapa yang bisa menjamin dirinya dari berbuat zina, ya, maka saya akan jamin baginya itu. Dan olehnya itu kita bisa lihat ketika orang berpuasa, ya, begitu tinggi semangat dia dalam melakukan kebaikan. Ketika Rasulullah berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, bulan di mana Allah membuka pintu-pintu surga, Allah menutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Pada waktu itulah kita sedang berpuasa. Dan inilah juga rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan ini menurunkan Al-Quran kepada umat Islam lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana nanti kita akan bahas bersama pada firman Allah di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-180. Maka aneh jika ada orang yang kemudian dia berpuasa, lalu aktivitas ibadahnya itu tidak mengalami peningkatan sama sekali. Dia hanya fokus pada bagaimana makannya saja, bagaimana minumnya saja. Atau ada orangnya, dia hanya menjaga aturan-aturan Allah di siang hari, kemudian dia melanggar aturannya di malam hari. Karena ketika kita berbicara tentang ketakwaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta."
Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, bagaimanapun kondisimu, kapanpun keadaannya. Fisirri wa alaniyah, ketika sendirian ataupun dalam kondisi ramai. Dan seseorang yang berpuasa, ya, dia tidak makan di siang hari, ya, tidak minum di siang hari, meskipun orang tidak melihatnya. Ya. Itu kenapa? Karena kesadaran dia akan adanya penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan itulah ketakwaan. Ini Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di ayat 184 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang telah ditentukan. Coba kita dalami bersama ungkapan ini, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat ini adalah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Namun ketika Allah mewajibkan puasa ini di ayat 184 ini, coba perhatikan, Allah tidak mengatakan bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kalian yang dengannya kalian menjadi bertakwa itu syahran kamilan, 1 bulan full, atau salatina yauman, 30 hari. Namun Allah menegaskan ayyaman ma'dudat. Kalau kita artikan secara bebas, hanya beberapa hari saja. Bahwa kewajiban puasa ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang insan lain dimanapun kita berada, ya. Di antara rahmat Allah kepada kita, Allah tahu titik lemah kita, Allah tahu kelemahan manusia, bahwa dia tidak mampu berpuasa sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya, bahwa dia tidak mau berpuasa dari kaki sampai seterusnya. Maka Allah hanya menyebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Penyebutan hanya beberapa hari ini membuat kita sadar bahwa ternyata sesuatu yang berat itu apabila kita sadari dia waktunya singkat, yang berat itu akan menjadi ringan. Ya. Kita sering mendengar orang berkata bahwa kalau pekerjaan itu biar dia terasa ringan, jangan katakan masih ada, tapi tinggal sedikit. Dan mengatakan masih sedikit, tinggal sedikit. Ya. Ungkapan ayyaman ma'dudat ini menegaskan bahwa ternyata ibadah ini sangat sedikit, berarti dia bukanlah ibadah yang berat. Kemudian, ungkapan ayyaman ma'dudat ini juga menegaskan tentang betapa singkatnya waktu kita berpuasa. Bahwa bulan Ramadan dengan segala keistimewaan yang terdapat di dalamnya, waktunya itu begitu singkat. Jika kita menyadari singkatnya kita berpuasa yang cuma 30 hari saja, ya, dan sekarang sudah masuk hari ketiga, berarti jangan dikatakan kalau 30 hari ini hari ketiga, masih 27 hari lagi salah, tinggal 27 hari lagi. Ketika kita sadar bahwa ternyata ketaatan yang kita lakukan itu singkat, cuma sedikit, cuma beberapa saat saja, seorang muslim itu kemudian dia akan memaksimalkan waktu yang singkat. Oleh itu para sahabat mengajarkan kepada kita, ketika mereka ditanya tentang jarak antara mereka makan sahur dengan waktu subuh, selesai mereka makan sahur dengan waktu subuh itu jaraknya berapa lama? Para sahabat tidak mengatakan 10 menit, 20 menit, tapi mereka menyebutkan seperti kita membaca Al-Quran 50. Bayangkan, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang begitu singkat, yang sangat cuma 10 menit. Dan kita kali dengan imsak. Dan imsak itu ada jaraknya 10 menit menuju subuh. Secara fikih kita masih bisa makan, namun jangan lagi makan. Karena puasa itu bukan tentang makan, bukan pikir makan, tapi tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat di waktu yang cuma 10 menit itu, mereka gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Dapat 50. Oleh itu kita sangat disayangkan jika di waktu yang begitu singkat ini, Ramadan dengan segala keistimewaannya ini, kemudian kita tidak bisa dimaksimalkannya dengan berbagai macam ketaatan. Ya, terlepas ya sekarang ada wabah yang melanda dunia, ya,
COVID-19, ya, kemudian ada himbauan untuk tetap beribadah, tidak lagi di masjid, di rumah. Tapi kalau kita mau jujur masuk dari sahabat madani di mana saja kita berada, bahwa di tengah wabah sekalipun kita masih bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran bisa di rumah. Sholat sunnah, Rasulullah bersabda, "Afdal sholati rajuli fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik sholat seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib di masjid. Bahwa Allah tidak membatasi kita dalam melakukan ketaatan, bahwa di segala kondisi kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan waktu kita. Saya ingin memberikan satu ilustrasi bagaimana kita memaksimalkan waktu yang singkat ini, yang 3 hari sudah mau berakhir ini, dengan ketaatan. Ramadan identik dengan Quran. Tadi kita bahas pada ayat 180. Jika seandainya rata-rata kita itu kemampuan membaca Al-Qurannya itu 1 juz 45 menit, 30 menit, sampai 50 menit, atau 1 jam. Taruhlah 1 jam. Dan dia punya target Ramadan kali ini dia cuma khatam 2 kali. Kalau dia targetnya khatam cuma 2 kali, maka dia hanya membutuhkan waktu dari ba'da subuh, dia baca Al-Quran 1 juz selesai, 1 jam, kemudian dia istirahat sedikit, kemudian dia bangun, dia baca lagi Al-Quran 1 jam, selesai 2 juz. Apa yang terjadi kalau targetnya cuma 2 juz, 2 kali khatam dalam Ramadan? Maka nanti pada zuhur dia tidak baca Quran, pada asar dia tidak baca Quran, pada tarawih dia tidak baca Quran. Karena apa? Targetnya tidak terpenuhi. Olehnya itu waktu ini begitu singkat, maka harus kita isi dengan ketaatan yang begitu maksimal. Ya? Maka aneh kalau ada orang kemudian dia duduk, dia mau ngapain lagi di hari-hari yang begitu singkat. Ada orang yang kerjaannya tidur, kemudian habis tidur bangun lagi, kemudian dia mau ngapain. Sedangkan ada banyak ketaatan-ketaatan yang terlewatkan dan tidak sempat dia kerjakan di momen orang-orang. Oleh itu, penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ayyaman ma'dudat ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ternyata ketaatan kita itu sangat sulit. Ya. Setiap ketaatan kita itu bisa kita ukur. Sedangkan dari ketaatan ini Allah menghadiahkan kita surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, yang kenikmatannya tidak berhenti. Insan madani di masjid kita di mana saja berada. Di antara rahmat Allah tentang puasa ini yang Allah sebutkan di ayat yang ke-184. Selain ya, bahwa waktu ketaatan kita itu sedikit, dia bisa kita hitung, sekarang sudah berlalu. Allah kemudian masih kasih keringanan lagi kepada kita. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam. Dan siapa di antara kalian yang punya sakit, ya, atau dia dalam kondisi musafir, dia bisa tidak berpuasa, kemudian menggantinya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Allah penguasa alam semesta. Ya. Allah Malikul Mulk, Raja di Raja. Rabbul Alamin, yang dengan sifat rahmannya. Allah yang alim bidzati sudur, yang maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui kelemahan kita sebagai manusia. Maka Allah kemudian memberikan keringanan kepada kita untuk beribadah. Oh, jika engkau sakit, jika engkau musafir, engkau boleh tidak berpuasa, tapi engkau ganti nanti di hari-hari yang lain. Ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran pada surah Taha di ayat yang kedua. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini bukan untuk kamu menjadi berat dengannya. Maka jika ada orang yang merasa berat dalam melakukan ketaatan,
sulit melakukan ibadah, sesungguhnya ibadah itu bukan berat. Dianya yang bermasalah. Imam Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis tentang halawatul iman, manisnya iman, ya, bahwa iman itu sebenarnya manis, ibadah itu sebenarnya nikmat, enak, sebagaimana manisnya madu. Namun ketika ada seseorang itu merasa berat dalam melaksanakan ibadah, bukan ibadah yang berat, dia yang bermasalah. Sebagaimana orang yang sakit, ketika dia sakit, tidaknya asam tawar, madu yang manis pun terasa hambar. Olehnya itu, satu hal yang harus menjadi renungan kita bersama, ya, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kelalaian kita, atas perasaan berat kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya ketaatan itu tidak dibuat ringan dengan seringan-ringannya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Olehnya itu, dalam kondisi seperti sekarang ini, misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabah yang melanda kita, ya, dia tidak boleh serta-merta menjadi keluhan bagi kita, menurunkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam momentum kali ini. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan sebagian dari ayat 154, dan insyaAllah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Bahwa iman itu bukan sekedar kata-kata, yang itu buktian, dia akan terbukti kebenarannya ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk dalam puasa. Maka orang yang beriman, di antara tanda benar keimanannya, dia melaksanakan ibadah puasa. Bahwa ibadah puasa ini, jika kita merasa berat dengannya, ketahuilah bahwa umat Tuhan sebelum kita telah melakukannya dan mereka mampu. Jika mereka mampu melaksanakan ibadah puasa ini, maka kita juga seharusnya jauh lebih mampu, karena kita ada banyak keinginan yang Allah berikan kepada kita ketika kita berpuasa. Dan puasa dengan tujuan ketakwaan itu merupakan sebenarnya tujuan diciptakannya manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat lainnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ketakwaan ini sebenarnya bukan saja tujuan dari puasa, tapi juga tujuan dari diciptakannya kita di muka bumi. Aku qauli hadza wa Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.